Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Tijasila, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut mengenai kesimpulan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru dan perbuatan keyakinan, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, ataupun hukuman. Sebagaimana kita ketahui bahwa motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka tugas kita sebagai seorang guru yaitu menumbuhkan motivasi internal pada murid supaya mereka bisa menghargai, mempercayai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, hindari segala hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, kita harus lebih kepada posisi kontrol sebagai manajer, hindari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru adalah seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, kemudian mencari solusi yang terbaik bagi murid tersebut. Kemudian posisi manajernya mengacu pada restitusi yang dapat mengembalikan identitas positif terhadap murid. Positif dapat tercipta jika adanya keyakinan kelas ataupun sekolah. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Kemudian keyakinan sekolah yang berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu menerapkannya dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Hal ini tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi modul 1.1 pemikiran KHD dengan budaya positif. Jika kita menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah filosofi KHD, yaitu tentang tujuan pendidikan yang menuntun murid, kemudian menuntun hidup anak sesuai dengan kodratnya. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika ada nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Keterkaitan dengan modul visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep inti dalam modul ini mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus disapi dalam diri sendiri. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari ketika motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang dilakukan selama ini dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi berdasarkan tahapannya. Bagaimana perasaan saya? Saat ini perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Jika ditanya pernah menerapkan segitiga restitusi, maka jawaban saya adalah pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan penyertaan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif yaitu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah maupun di rumah. Demikian yang bisa saya paparkan. Saya Bobi Tejasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.